Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham. Saya mewakili kelompok 7 yang beranggotakan Fadlan Ramadan Farabi, Reski, dan Tuku Andra Gifari. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas minggu lalu dari mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu tentang searching. Ada beberapa searching yang harus dijelaskan, yaitu blind searching, heuristic searching, dan probabilistic searching. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu, apa itu blind search. Oke. Blind search atau uninformed search, yaitu dari dua kata itu kita bisa dari dua istilah tersebut kita bisa tahu bahwa dua istilah tersebut tidak memiliki informasi, eh, artinya tidak memiliki informasi, atau arti dari dua istilah tersebut adalah nihil. Belum ada yang namanya referensi dari eh, permasalahannya. Eh, Istilah tersebut menggambarkan bahwa teknik pencarian ini tidak memiliki informasi tambahan mengenai kondisi di luar dari yang disediakan oleh definisi masalah. Yang dilakukan oleh algoritma ini adalah melakukan generate dari successor, dan membedakan goal state dan non-goal state. Di sini saya akan menjelaskan apa itu successor. Successor adalah penerusan yang akan dilakukan ketika kita mengenerate. Ketika di-generate, dia akan melakukan penerusan. Apa yang diteruskan adalah goal state. Goal state adalah sebuah tujuan dari proses permasalahan. Sedangkan non-goal state adalah bukan tujuan. Pencarian dilakukan berdasarkan pada urutan mana saja node yang hendak di-expand. Pencariannya bisa dibilang ini seperti random aja, karena node, apa itu node? Node itu adalah sebuah perangkat yang mentransfer atau menerima informasi. Jadi node ini akan di-expand, akan dikembangkan, akan dilebarkan pencariannya dengan successor tadi, terus menerus. Teknik apa saja yang bisa digunakan menggunakan teknik blind search ini, yaitu BFS, Breadth First Search. Apa itu BFS? BFS ini teknik di mana langkah pertamanya adalah root node diekspansi. Root node itu adalah ujung atau induk dari gambar ini, yaitu akar-akar ujung dari akarnya. Setelah itu dilanjutkan semua successor dari root node juga di-expand. Hal ini terus dilakukan berulang hingga leaf. Hingga leaf adalah ujung dari ujung bawah dari root node. Node pada level paling bawah yang sudah tidak mempunyai successor lagi. Seperti contohnya di sini adalah G. Itu adalah node leaf-nya. Sehingga di sini cara kerjanya adalah mencari terus-menerus, mensuccessor terus-menerus sampai menemukan root leaf-nya, sampai ketemu ujungnya, gitu cara penggunaannya. Baik, itu saja penjelasan dari blind search. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang heuristic. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan tentang heuristic search, melanjutkan yang sebelumnya, yaitu blind search. Apa itu heuristic search? Yaitu adalah penjelasan tentang heuristic search, yaitu pencarian heuristik adalah metode pencarian yang menggunakan informasi yang diketahui sebelumnya. Jadi ini berbeda dari blind search, yang mana blind search adalah kondisi di mana mencari informasi tetapi tidak dengan informasi yang sebelumnya, karena blind search itu tidak memiliki informasi atau masih nihil. Jadi kurangnya informasi itu dengan cara heuristik lebih menggunakan informasi yang sudah ada untuk menemukan solusi suatu masalah dengan cepat. Metode ini mengandalkan pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang sudah ada. Ini adalah kebalikan dari blind search, ya.
Lalu manfaat dari heuristic search yang pertama yaitu mengoptimalkan biaya. Kenapa biayanya lebih optimal? Dikarenakan eh, pencarian heuristik dapat diprogram untuk mencari sejumlah waktu atau sumber daya komputasi yang ditentukan dan kemudian mengakhiri dan mengkomunikasikan solusi terbaik yang ditemukan. Jadi lebih optimal dan efisien. Metode heuristik sering digunakan karena biaya analisis yang lebih rendah. Jadi itu adalah salah satu alasan mengapa heuristik banyak dipakai. Yaitu kedua, mempercepat analisis. Karena penelusuran heuristik belum tentu mencari solusi sempurna. Penelusuran ini bisa jauh lebih cepat dibandingkan metode penelusuran lainnya daripada terus berjalan hingga solusi optimal ditemukan. Pencarian heuristik dapat dihentikan setelah menemukan solusi yang bagus, yang sesuai dengan persyaratan yang dimasukkan. Baik, itu adalah penjelasan dari heuristic search. Jadi manfaat heuristic search ini adalah dapat meningkatkan efisiensi proses pencarian dalam ruang keadaan dengan memilih cabang-cabang yang paling menjanjikan. Metode ini juga dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terlalu kompleks untuk diselesaikan dengan metode pencarian lengkap. Nah, begitu. Jadi apa fungsi heuristik ini? Fungsinya yaitu ya memberi peringkat pada alternatif dalam algoritma pencarian pada setiap langkah percabangan berdasarkan informasi yang tersedia untuk memutuskan cabang mana yang akan diikuti. Misalnya ya seperti itu ya. Baik, saya rasa penjelasannya sudah lumayan jelas. Saya akan melanjutkan ke probabilistic search. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang probabilistic search, melanjutkan yang sebelumnya, yaitu heuristic search. Penjelasan dari probabilistic search yaitu, probabilistic search adalah pendekatan dalam pencarian data di mana keputusan diambil dengan mempertimbangkan probabilitas, bukan deterministik. Jadi, probabilistic search ini dalam pencarian datanya, di mana dia mengambil keputusan diambil dengan mempertimbangkan probabilitas dibanding deterministik. Deterministik itu apa ya? Jadi deterministik itu adalah kebalikan dari keacakan. Model deterministik itu memungkinkan Anda untuk menghitung kejadian di masa depan secara tepat. Jadi ini seperti memprediksi ke depan atau menentukan hasilnya dengan pasti, yaitu dengan butuh data-data juga ya. Jadi deterministik itu adalah Anda dapat memiliki semua data yang diperlukan untuk memprediksi atau menentukan hasilnya dengan pasti. Apa itu fungsi dari probabilistic search? Fungsi utama dari probabilistic search adalah mempercepat pencarian data dengan mengurangi jumlah langkah yang diperlukan untuk mencapai solusi yang memadai, menyediakan perkiraan atau hasil yang memadai dengan probabilitas tertentu yang seringkali cukup untuk kebutuhan praktis, mengurangi kebutuhan akan sumber daya komputasi yang intensif seperti memori atau waktu pemrosesan. Baik, segitu saja penjelasan dari saya tentang search ini, yaitu blind search, heuristic search, dan probabilistic search. Mungkin banyak kurangnya karena saya juga dan teman-teman belum terlalu mengerti dari penjelasan ini, tapi kami mencoba untuk memahami tentang penjelasan tersebut. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.